Padang siapa yang minum minuman keras diperintahkan oleh Rasul untuk mencambuk 1 kali. Apabila dia minum minuman keras pada kali yang kedua, diperintahkan juga untuk mencambuknya. Kemudian apabila diperintahkan untuk minum minuman keras pada kali yang ketiga, juga diperintahkan untuk mencambuknya. Kembali dia mengulangi, tetap minum minuman keras pada kali yang keempat, maka Rasul mengatakan faqtuluh, maka bunuhlah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, para pendengar dan jamaah yang kami muliakan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan segala puja dan puji dengan harapan kiranya Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriring dengan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya Allah menyampaikan keselamatan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang khamar, arak, tuak dan miras. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apabila ditanyakan kepadamu tentang arak dan judi, fihima, maka pada keduanya itu intum kabir, maka pada keduanya itu terdapat dosa yang sangat besar. Khamar itu berasal daripada kata khamara, artinya menutup akal, menutup pikiran, menutup naluri yang baik. Maka kalau kita lihat setiap sesuatu, apakah yang diminum, apakah yang dimakan, apakah yang ditelan atau yang dihisap, yang sifatnya dapat merusak akal, itu tidak sesuai dengan fitrah Islam. Fitrah Islam adalah setiap orang diperintahkan untuk menjaga akal. Fitrah agama untuk menjaga naluri yang bagus. Sehingga dengan naluri yang bagus nanti akan melahirkan peradaban, akan melahirkan karakter, akan melahirkan akhlak yang mulia di tengah kehidupan masyarakat. Karena semua sumber daripada kejahatan adalah berawal dari minuman keras. Terkala ada orang yang dihadapkan untuk memilih satu pilihan, apakah dia mau membunuh, apakah dia mau berzina, atau dia memilih apakah dia minum minuman keras. Ternyata dia menolak pembunuhan, dia menolak untuk membunuh, dia menolak untuk berzina, dan dia memilih untuk minum minuman keras agar dia bisa terlepas daripada sebuah jeratan hukum. Tetapi efeknya apa? Setelah dia minum minuman keras, hilang akalnya, maka dia tidak segan untuk melakukan perzinahan dan sekaligus dia tidak segan untuk melakukan pembunuhan. Makanya setelah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tentang pengharaman minuman keras, dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabir. Setelah Allah mengharamkan secara totalitas tentang arak, tentang minuman keras, maka pada waktu itu sahabat saling bertanya, saling menyampaikan informasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Di dialog di kalangan para sahabat bahwa mereka sangat takut dengan haramnya minuman keras karena diidentikan minuman keras itu dengan dosa besar, diidentikan dengan pelaku kesyirikan. Jadi maka oleh karenanya sudah sepantasnya bagi setiap kaum muslimin, adakala di tingkat rakyat jelata seperti kita hari ini, di tingkat para penguasa atau di tingkat siapapun, untuk meninggalkan segala aktivitas yang berhubungan dengan minuman keras. Lalu Rasulullah SAW bersabda, padang siapa yang minum minuman keras diperintahkan oleh Rasul untuk mencambuk 1 kali. Apabila dia minum minuman keras pada kali yang kedua, diperintahkan juga untuk mencambuknya. Kemudian apabila diperintahkan untuk minum minuman keras pada kali yang ketiga, juga diperintahkan untuk
mencambuknya. Kembali dia mengulangi, tetap minum minuman keras. Pada kali yang keempat, maka Rasul mengatakan faktuluh, maka bunuhlah dia. Jadi betapa besar konsekuensi hukuman yang harus diterima oleh orang-orang yang minum minuman keras. Jadi ini sebenarnya bukan hanya sisi yang disalahkan pada orang yang minum minuman keras, tetapi semua yang terlibat dalam minuman keras, dari awal penanaman segala sesuatu yang nanti bisa menghasilkan minuman keras, ini tetap dihukumkan sama di dalam Islam. Makanya Rasul pada hadis yang lain mengingatkan bahwa barang siapa yang meninggalkan salat 4 kali dikarenakan mabuk dengan meminum minuman keras, maka hak Allah atasnya pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya tinah al-khabal. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinah al-khabal? Yang dimaksud dengan tinah al-khabal adalah darah dan nanah ahli neraka. Itulah yang akan diminumkan, yang akan diberikan kepada orang-orang di dunia kalau dia minum minuman keras. Makanya betapa indahnya kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, man syaribal khamra fit dunya, barang siapa yang meminum khamar di dunia, hurimaha fil akhirah, maka pada hari kiamat Allah tidak akan memberikan khamar. Dan khamar hari kiamat bukan khamar seperti hari ini. Khamar pada hari kiamat merupakan minuman kebanggaan, minuman syurga yang indah, yang dihalalkan oleh Allah, yang jauh lebih lezat, tidak ada bandingnya dengan minuman khamar yang ada hari ini. Maka peminum khamar yang mati sedangkan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyembah berhala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka kepada saudara-saudara, berhati-hatilah dengan salah satu penyakit di antara penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat adalah meminum minuman keras. Berhentilah saudara-saudara sekalian di lapisan manapun untuk menghancurkan moral generasi bangsa. Karena manakala saudara membuat minuman keras, menjual minuman keras, memproduksi minuman keras, memberi izin untuk pembuatan minuman keras, ini saudara telah melakukan perlawanan terhadap Al-Quran. Saudara telah melakukan perlawanan terhadap hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini anda mengaku diri anda sebagai orang yang Pancasilais, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Minuman keras itu juga tidak sesuai dengan budaya dan kehidupan sosial bermasyarakat hari ini. Dan saya kira walaupun penjelasan singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk sebaik-baiknya dalam rangka membentuk kepribadian, tinggalkan minuman keras ini. Cukup banyak minuman-minuman yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.